Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita berjumpa kembali di acara ngobrol bareng seputar Islam bersama kami, saya Reza Hilman, Ustadz Yanyan beserta jamaah Masjid Darussalam. Insya Allah kita akan membahas kali ini tentang Lailatul Qadar, Ustadz ya. Nanti Ustadz akan mengupas secara tuntas dan secara jelas apa keutamaan Lailatul Qadar dan bagaimana cara untuk kita meraihnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Pemirsa MMB TV yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita berjumpa kembali di episode kali ini, yaitu insyaallah kita akan membahas seputar keutamaan Lailatul Qadar dan berkaitan juga ini dengan turunnya ayat suci Al-Qur'an serta i'tikaf dan lain sebagainya. Untuk lebih mengefektifkan waktu, barangkali sahabat-sahabat hadirin yang budiman akan ada pertanyaan. Barangkali ada pertanyaan yang hendak diajukan, silahkan. Ada yang pertanyaan, silahkan. Apa tanda-tanda terjadinya Lailatul Qadar? Oh, tanda-tanda terjadinya malam Lailatul Qadar. Bismillahirrahmanirrahim. Di dalam Sahih riwayat Imam Al-Baihaqi di dalam kitab Syu'abul Iman, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Lailatul Qadri lailatun samhatun talaqatun. Malam Qadar yang biasa kita kenal, malam Lailatul Qadar. Lailatul Qadri, malam Qadar adalah malam yang penuh dengan kemudahan dan kebaikan. La harata wala baridata. Nah, ini spesifik tanda-tandanya. Tanda-tandanya bagaimana? La harata, tidak begitu panas. Udaranya tidak begitu panas. Wala baridata, dan tidak begitu dingin. Tusbihu syamsu sabihatuha du'ifatun hamra. Pada pagi harinya matahari bersinar tidak begitu cerah dan tampak kemerahan. Jadi adem ayem, santai. Ya, kalau bahasa pemuda sekarang gimana ya? Dan enjoy. Santai, nyaman, tentram, seperti itu Kang. Jadi ciri-cirinya malam Lailatul Qadar itu malam yang penuh dengan kemudahan dan kebaikan, tidak begitu panas dan tidak begitu dingin. Sehingga pagi-paginya itu matahari bersinar, tatkala terbitnya itu tidak begitu cerah, tampak kemerahan. Luar biasa, subhanallah gitu. Barangkali. Ya, terus tadi ini Ustaz, orang-orang kan sekarang berlomba-lomba nih. Mau ngejar Lailatul Qadar, Lailatul Qadar. Mungkin sebagian orang belum paham ngejar Lailatul Qadar itu apa keutamaannya gitu. Keutamaan sampai kita harus sampai mendapatkan Lailatul Qadar itu. Iya. Lailatul Qadar, Allah Subhanahu wa taala qala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Sesungguhnya kami, kata Allah, anzalnahu, kami telah menurunkan Al-Qur'an. Di sini memakai kalimat inna anzalnahu, kami, kata Allah. Mengapa di sini Allah Subhanahu wa taala menggunakan kalimat inna anzalna, kami? Kata ulama ahli tafsir,
lil mutakallim wa ma'ahu ghairuhu lita'zimin nafsi lita'zimi sya'ni, untuk mengagungkan zat Allah. Sesungguhnya kami menurunkan Al-Quran fi Lailatul Qadr, pada malam Lailatul Qadr. Lalu ada apa sehingga orang-orang berbondong-bondong mengejar malam Lailatul Qadr, mengejar beberapa keutamaan daripada malam Lailatul Qadr? Para ulama telah menginformasikan kepada kita. Yang pertama adalah kasratus sawab fi Lailatul Qadr, yakni saking banyaknya pahala di malam Lailatul Qadr. Lailatul Qadr khairun min alfi syahr. Apa dia? Lailatul Qadr khairun min alfi syahrin. Malam Lailatul Qadar adalah lebih baik daripada 1000 bulan. Kalau dibandingkan atau dihitung secara tahun, kurang lebih 83 tahun. Jadi barang siapa yang beribadah di malam tersebut bertepatan dengan malam Lailatul Qadr, misalkan kita nih membaca Al-Quran, sholat sunnah, membaca sholawat, beristighfar, zikir-zikir. Nah, itu pahalanya lebih baik jikalau dibandingkan dengan hari-hari biasa. Khairun, lebih baik, min alfi syahrin, daripada 1000 bulan. Jadi ibaratnya kita mendapat ganjarannya itu sebanyak 83 tahun. Luar biasa. Lalu yang kedua, kata ulama, keistimewaan di dalam malam Lailatul Qadar adalah ghufranuz dzunub, diampuni dosa oleh Allah Subhanahu wa taala. Ayo, siapa kita yang kepingin diampuni dosa oleh Allah? Semuanya kan? Pasti kita semuanya ingin diampuni dosa oleh Allah. Amin. Makanya semoga kita semua mendapatkan kemuliaan malam Lailatul Qadar. Amin. Ahibba'il kiram, pemirsa MMB TV yang saya hormati dan saya muliakan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qama Lailatul Qadri imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi." Ini hadisnya hadis sahih riwayat Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qama Lailatul Qadri," barang siapa yang menegakkan pada malam Lailatul Qadr, maksudnya melaksanakan qiyamul lail pada malam tersebut, beribadah di malam Lailatul Qadr, imanan, karena beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, ay tasdiqan li thawabihi, membenarkan saking dahsyat pahalanya pada malam tersebut, wahtisaban, juga ikhlas semata-mata mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi, maka diampuni dosa baginya. Dosa yang mana? Ma taqaddama min dzambihi, dosa yang telah lalu, dosa-dosa yang telah kita perbuat. Jikalau kita betul-betul menegakkan beribadah di malam tersebut, maka kita insya Allah segala dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, masih banyak keistimewaan. Tidak apa, silakan. Enggak apa-apa. Masih ada waktu. Sampai subuh. Masya Allah. Ketiga adalah ad-da'awat maqbulatun. Doa-doa dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, faqala ta'ala, tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amrin. Pada malam itu, pada malam Lailatul Qadar, turun para malaikat. Para malaikat atau malaikat. Malaikat itu jamak daripada malak. Jadi turun para malak. Enak gak bahasanya ya?
Pada malam itu turun malaikat beserta ar-ruh, yakni malaikat Jibril turun ke langit dunia dengan izin Tuhannya. Untuk apa? Untuk mengatur seluruh urusan. Ayo, siapa yang ingin dikabul doanya oleh Allah, laksanakan qiyamul lail di malam tersebut. Ayo, siapa yang ingin hajatnya dipenuhi oleh Allah, ayo bangun, laksanakan sholat-sholat sunat di malam tersebut. Nah, kayak gitu. Yang keempat, ada lagi. Nggak apa-apa ini, sampai subuh. Nomor 4, keistimewaan yang terdapat di dalam malam Qadr adalah nuzulus sakinah, hadir ketentraman di dalam jiwa. Subhanallah. Dan yang kelima, keistimewaan yang terdapat di dalam malam Lailatul Qadar adalah nuzulus syarafi wal barakah, turunnya kemuliaan dan keberkahan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang beriman. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di surah ke-44 Ad-Dukhan ayat 3. Inna anzalnahu fi lailatin mubarakatin. Sesungguhnya kami, kata Allah, anzalnahu, kami telah menurunkan Al-Quran. Jadi erat kaitannya dengan turunnya Al-Quran malam Lailatul Qadar itu, nanti kita kait-kaitkan. Sesungguhnya kami, kata Allah Subhanahu wa taala, anzalnahu, kami telah menurunkannya. Hu ad-dhamir ya'udu ila Al-Quran. Kami telah menurunkan Al-Quranul Karim fi lailatin mubarakatin, pada malam yang diberkahi, yakni malam Lailatul Qadar. Kayak gitu. Jadi pemirsa sekarang sudah tahu ya keutamaan-keutamanya. Bahkan mungkin di antara sebagian kecil orang belum mengetahui apa keutamanya. Taunya kan malam ganjil tuh itikaf di masjid aja gitu kan. Udah gitu baca Quran, kadang hanya pindah tidur saja. Terus kembali lagi itu dikatakan itikaf, ternyata keutamanya ini sangat luar biasa ya. Makanya kenapa kita harus mengejar Lailatul Qadar ini, Masya Allah. Kasih pertanyaan, Ustaz. Silakan. Kalau misalnya itu berkaitan antara malam Lailatul Qadar dengan Lailatul Qadar, nah, apakah bersamaan turunnya antara Lailatul Qadar dengan turunnya Al-Quran dengan malam Lailatul Qadar tersebut? Oh, seperti itu Pak Haji ya. Iya. Pemirsa MMB TV yang senantiasa mengejar malam Lailatul Qadar. Jadi Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Lailatul Qadar menggunakan kalimat inna anzalnahu. Secara bahasa Arab, anzalna memang akar katanya itu anzala, akar katanya itu memang dari nazala yanzilu nuzulan. Tetapi kenapa kok di sini Allah Subhanahu wa taala menggunakan kalimat anzala? Inna anzalnahu. Ada anzala, ada nazala. Kalau anzala maknanya wallahu a'lam bimuradi, diturunkan Al-Qur'anul Karim oleh Allah Subhanahu wa taala minal lauhil mahfuz, dari lauhil mahfuz ila sama'id dunya, ke langit dunia, tepatnya itu di Baitul Izzah namanya. Pada tanggal 17 Ramadan, pada hari Jumat, bersamaan dengan perang Badar. Tapi turunnya itu jumlatan wahidatan. Jumlatan wahidatan itu turun dari Lauhil Mahfuz ke langit dunia, ke Baitul Izzah. Al-Quran diturunkan dari Lauhil Mahfuz ke sama'id dunia, ke langit dunia sekaligus. Jadi seluruh Al-Quran, Seluruh isi Al-Quran, yaitu seluruh kandungan Al-Quran diturunkan oleh Allah dari Lauhil Mahfuz ke langit dunia pada malam 17 Ramadan, pada tanggal 17 Ramadan, hari Jumat bersamaan dengan perang Badar.
Itu kita paham seluruh Al-Quran. Tapi ketika malam Lailatul Qadar, nah yang mana? Al-Quran yang mana? Pada malam tersebut yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui malaikat Jibril, melalui malak Jibril kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ahibbail kiram, pemirsa MMB yang senantiasa meraih ridha Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah nazala. Tadi kan kita membahas tentang kalimat anzala. Yang kedua, lalu kita membahas sekarang kalimat nazala. Kalau nazala diturunkan Al-Quran secara bertahap. Monggo silahkan. Mengabdi lebat bib. Ya, alhamdulillah kita kedatangan jamaah baru ya. Alhamdulillah. Ya. Boleh. Lanjut ya. Lanjut. Ya. Yang kedua Pak Haji, kalimat nazala. Jadi kalau nazala, Al-Quran diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui malak Jibril secara bertahap. Jadi pada malam Lailatul Qadar, malam penuh kemuliaan, malak Jibril menurunkan wahyu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yakni surah Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Kapan? Yaumal Itsnain, pada hari Senin, tanggal 21 Ramadan, pada saat usia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 40 tahun 6 bulan 12 hari Hijriyah. Jadi erat sekali kaitannya dengan erat sekali ya kaitannya antara turunnya malam Lailatul Qadar dengan turunnya Al-Quran, yaitu surah Al-Alaq. Dari langit dunia kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Al-Quran. Jadi Al-Quran diturunkan atau diwahyukan oleh malaikat Jibril, jika bahasanya kat. Jadi malaikat Jibril membawa wahyu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu surah Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Nah, itulah permulaan turunnya wahyu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada malam Lailatul Qadar. Sedangkan jumlah keseluruhan, jumlatan wahidatan, dari Lauhil Mahfud ke Sama'id Dunya ke Baitul Izzah adalah pada tanggal 17 Ramadan. Itu jumlah sekaligus. Berarti spesifiknya tanggal 21 atau malam Lailatul Qadar, malam ganjil itu. Nah, malam 21 tersebut ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menerima wahyu yang pertama kalinya bertepatan dengan malam Lailatul Qadar, malam 21, berarti malam ganjil. Pemirsa MMB TV yang semoga mendapat ridha Allah Subhanahu wa taala. Jadi Al-Qur'an oleh Allah Subhanahu wa taala diturunkan dari Lauhil Mahfuz ke langit dunia ke Baitul Izzah adalah pada malam pada tanggal 17 Ramadan, hari Jumat, bersamaan dengan perang Badar. Nah, sedangkan Al-Quran diturunkan oleh Allah melalui malak Jibril dari Baitul Izzah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah pada hari Senin tanggal 21 Ramadan, pada saat usia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 40 tahun 6 bulan 12 hari Hijriyah. Jadi Al-Quran diturunkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam secara berangsur-angsur 23 tahun. Selama 23 tahun, yaitu periode di Mekah dan Madinah. Kalau periode di Mekah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menerima wahyu selama 13 tahun.
Sedangkan periode di Madinah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menerima wahyu selama 10 tahun. Lalu apa hikmahnya? Hikmah diturunkan Al-Quran oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam secara berangsur-angsur. Wallahu Subhanahu Wa Taala qala di dalam surah Al-Furqan ayat 32. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa qala alladziina kafaru laula nuzzila alaihi al-Qur'an. Laula nuzzila alaihi al-Qur'an jumlatan wahidatan. Dan orang-orang kafir bertanya, laula nuzzila alaihi al-Qur'an jumlatan wahidatan, mengapa Al-Qur'an diturunkan, mengapa Al-Qur'an tidak diturunkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jumlatan wahidatan, sekaligus. Allah Subhanahu wa taala meneruskan firman-Nya, kadzalika, yang demikian itu, linusabbita bihi fuadaka, kata Allah, untuk kami memperteguh dengan diturunkannya Al-Qur'an kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam secara berangsur-angsur. Linusabbita bihi fuadak, untuk memperteguh hati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terbayang oleh kita jikalau saya menyampaikan materi kajian selama 10 jam atau 8 jam tiada henti. Nanti seolah-olah apa ya yang tadi diucapkan oleh Ustaz? Apa sih yang dapat saya cerna? Lu gimana? Pening. Makanya kalau disampaikan per episode 1 jam atau setengah jam, insya Allah mudah-mudahan dapat dicerna. Nah, begitu pemirsa MMB TV yang saya hormati dan saya muliakan. Ya, jadi makanya kenapa ada surat Makkiyah, Madaniyah itu ya. Betul. Ternyata di balik itu sejarahnya memang Al-Quran waktu itu turun di Makkah, waktu itu turun di Madinah ya. Iya. Jadi ada perbedaan itu. Betul. Ini barangkali ada yang mau ditanyakan. Pertanyaan Ustaz. Ya, silakan. Cara menghidupkan malam Lailatul Qadar, cara menghidupkan. Ya, bagaimana cara kita untuk menghidupkan Lailatul Qadar? Pemirsa MMB TV dimanapun Anda berada, agama kita menuntun umatnya agar senantiasa menghidupkan malam Lailatul Qadar. Para ulama membimbing kita agar senantiasa kita menghidupkan malam Lailatul Qadar. Qala al-ulama kaifiyah ihya Lailatul Qadar. Kaifiyat menghidupkan malam Lailatul Qadar. Yang pertama adalah bis-shalah, dengan menegakkan shalah, memperbanyak shalat sunnah. Wat tadzkir, juga memperbanyak zikir-zikir kepada Allah. Wa tilawatil Quran, memperbanyak membaca Al-Quran. Wassalati ala nabi, kemudian memperbanyak sholawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sallu ala Nabi Muhammad, Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Lalu selanjutnya wal istighfar, memperbanyak istighfar. Min anwa'it ta'at, daripada aneka macam bentuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi seperti itu, dan banyak lagi sebetulnya kaifiat. Ya, terus Ustaz gini Ustaz, waktu itikaf di masjid kita baca Quran, kan tiba-tiba kita suka ada ngantuk ya. Ya. Nanti pertengahan kita tidur, itikafnya gimana tuh, sah apa enggak? Hadirin yang senantiasa mencari rahmat Allah Subhanahu wa taala, bagaimana jikalau kita sedang i'tikaf lalu kita ketiduran? Ya, ketiduran. Sah-sah saja sebetulnya, asalkan tidurnya tersebut memang kita tidak berniat berangkat dari rumah menuju masjid kepingin tidur. Karena karpetnya itu empuk enak. Ya, namanya juga kan manusiawi. Ya,
manusiawi. Tatkala kita wirid, membaca Al-Quran, membaca sholawat Nabi, lalu kita manusia biasa, ngantuknya luar biasa sampai kita ketiduran, maka yang dinilai adalah apanya? Kesungguhannya oleh Allah, kesungguhannya untuk meraih malam Al-Qadr. Tapi kalau begini misalkan, nanti dari rumah nih kita berangan-angan, nanti kalau saya sampai di masjid lalu baca Quran, saya mau tidur dulu. Sudah tidur, bangun lagi. Sudah bangun, tidur lagi. Kayak gitu, nauzubillahi min dzalik. Tapi kalau tidurnya memang kita enggak kuat, betul-betul enggak bisa nahan, insya Allah Allah Subhanahu wa taala menilai hambanya itu daripada kesungguhan niat yang tertancap dalam hatinya. Insya Allah. Ustaz bertanya, makna dari Lailatul Qadar sendiri itu apa? Oh, makna Lailatul Qadar. Summiyat Lailatul Qadri Qadran. Lailatul Qadri dinamakan Qadran li'azmi manziliha wa qadriha, karena saking besarnya kedudukan dan kemuliaan pada malam tersebut. Jadi makna Qadri adalah asyaraf, kemuliaan. Mengapa dinamakan Lailatul Qadar? Li'azmi manziliha wa qadriha, karena saking besar kedudukan dan kemuliaan pada malam tersebut. Satu lagi jawabannya, boleh? Walima taktubuhu fihal malaikah minal aqdar, dan karena pada malam tersebut malaikat menulis takdir-takdir, ya, min ajri amril maut wal ajal war rizki. Jadi malaikat menuliskan ajal, rizki, dan urusan-urusan yang lainnya, allati takunu minha ilas sanatil qabila, yang mana takdir-takdir yang akan terjadi di malam tersebut sampai 1 tahun ke depan. Masya Allah. Makanya kita harus memperbanyak berzikir, berdoa, mohon ampun, sholat sunnah pada malam tersebut. Moga-moga kita diberikan panjang umur. Lalu virus corona COVID-19, mudah-mudahan segera oleh Allah Subhanahu wa taala diangkat dari permukaan bumi. Amin. Baik pemirsa MMB TV dimanapun berada, seperti biasa kita tuh masih haus, sebetulnya masih ingin mendengarkan, tetapi lagi-lagi durasi harus menghentikan kebersamaan kita untuk hal ini. Sebelum ditutup doa, boleh disimpulkan dulu Ustaz? Atau barangkali ada yang mau ditanyakan untuk pertanyaan terakhir sebelum nanti berdoa. Disimpulkan? Silakan. Nampaknya, ya? Nampaknya nggak ada Ustaz? Nampaknya cukup aja. Udah bertanyakan? Cukup aja. Pemirsa MMB TV dimanapun Anda berada, marilah kita sama-sama untuk mencari, untuk mengejar keistimewaan, keutamaan yang terdapat pada malam Al-Qadr, pada malam Lailatul Qadr. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mencari malam Al-Qadr minal ashril awakhir, daripada malam-malam ke-10 terakhir di bulan suci Ramadan. Di dalam kitab Sahih Al-Bukhari jilid pertama nomor hadis 1892, babu taharri lailatul qadri fil witri minal ashril awakhir fihi. Bab mencarinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Lailatul Qadri di malam-malam ganjil pada malam 10 terakhir di bulan suci Ramadan. Sebagaimana riwayat Aisyah, Sayyidah Aisyah, sebagaimana riwayat Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, taharrau, carilah oleh kalian Lailatul Qadri, malam Al-Qadr, malam kemuliaan itu, fil witri minal ashril awakhir min Ramadan, pada malam-malam ganjil,
pada malam 10 terakhir di bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan malam kemuliaan, malam yang lebih baik daripada 1000 bulan, dan dosa-dosa kita semoga diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baik pemirsa MMB TV, tadi yang disampaikan oleh Ustadz, dan ya semoga kita mendapatkan keutamaan ini ya. Mendapatkan pahala Lailatul Qadar juga pemirsa di rumah atau dimanapun berada. Dan akhirnya kita akan tutup kajian ini dengan doa yang akan disampaikan oleh Pak Haji. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi ya Allah ya rabbal Amin. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi majidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika wajhikal karim wa sultanik. Allahumma hassil maqasidana fi jami' umurina wa sallimna min afati dunya wal akhirah. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'aluna sahla bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya Allah. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa wa min qalbin la yasha wa min nafsin la tasfa wa min du'ain la yustajabu laha. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna jannata mal abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin bi barakatil Quran al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Baik pemirsa MMB TV dimanapun berada, akhirnya kita harus pamit dari hadapan Anda. Saya Raja Hilman beserta Jamaah Masjid Darussalam mohon undur diri dari hadapan Anda. Insya Allah kita berjumpa lagi di episode yang akan datang, dan tentunya dengan tema-tema yang lebih menarik. Mari kita baca doa di majelis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.